Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Ustaz Teguh Bambudi Agung akan memaparkan tentang beberapa hal yang akan menjadi sebuah suri tauladan kita, yang akan menjadi sebuah panutan kita dalam berkehidupan ini. Yang saya paparkan kali ini adalah berkaitan dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mulai berniaga atau berentrepreneurship, yaitu Rasulullah sebagai seorang pengusaha yang sukses. Tentu Rasulullah sejak ditinggal wafat oleh ibunya, maka Rasulullah yang mengasuh adalah Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah sendiri. Kemudian setelah Abdul Muthalib wafat, kakek Rasulullah, maka Abdul Muthalib menyerahkan kepengurusan Rasulullah SAW kepada Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah. Maka dari itu, sebagai seorang Abu Thalib juga seorang pengusaha yang sukses. Beliau sering berdagang di negara-negara yang lain di luar kota Makkah, yaitu seperti di Syria. Syria itu Palestina, Lebanon, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah ketika berniaga, beliau menjadi seorang yang sukses. Ada sebuah kisah bahwasanya setiap kali dagangan Rasulullah itu selalu habis. Kenapa? Karena dagangannya baik dan Rasulullah selalu jujur apa adanya. Kualitas dagangan yang Rasulullah jajakan atau yang Rasulullah perjualbelikan itu bagus. Jadi selalu jujur. Maka pada peristiwa itu banyak juga orang-orang yang sengaja menitipkan atau mempercayakan dagangannya kepada Rasulullah. Nah, oleh sebab itu Rasulullah diberikan gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Orang-orang sangat percaya kepada Rasulullah. Kalau dagangan itu dititipkan kepada Rasulullah selalu habis. Maka dari itu Al-Amin lah yang melekat pada diri Rasulullah, yang dapat dipercaya. Sehingga orang-orang tidak merasa ragu lagi, karena dagangan yang dititipkan oleh Rasulullah pasti terjamin. Ada juga peristiwa bagaimana Rasulullah dititipi beberapa kambing. Rasulullah jaga dengan baik, maka orang-orang sangat percaya kepada Rasulullah. Nah, itulah yang bisa kita contoh. Bagaimana kita berentrepreneurship, bagaimana kita berniaga, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau itu buruk, kita bilang buruk. Kalau itu baik, maka kita bilang baik. Dan berdagang adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka boleh seorang siswa, seorang guru, apapun boleh berdagang. Silahkan. Sekarang model dagangannya banyak. Model cara berdagangnya banyak. Bisa melalui online, bisa melalui tatap muka secara langsung, COD, dan lain sebagainya. Bisa dipasarkan lewat Facebook, media sosial yang lain. Boleh berbagai macam cara berdagang, asal ciri khas berdagang itu adalah tidak merugikan orang lain. Rasulullah mencontohkan itu. Jadi barang dagangannya Rasulullah selalu baik. Begitupun harus kita contoh. Barang dagangan kita yang kita sajikan, yang kita perjualbelikan harus dengan kondisi baik. Maka orang yang akan membeli dagangan kita akan percaya kepada kita bahwasanya yang kita jual adalah baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Ustaz Teguh Pambudi Agung akan memaparkan tentang beberapa hal yang akan menjadi sebuah suri tauladan kita, yang akan menjadi sebuah panutan kita dalam berkehidupan ini. Yang saya paparkan kali ini adalah berkaitan dengan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah mulai berniaga atau berentrepreneurship, yaitu Rasulullah sebagai seorang pengusaha yang sukses. Tentu Rasulullah sejak ditinggal wafat oleh ibunya, maka Rasulullah yang mengasuh adalah Abdul Muthalib, yaitu kakek Rasulullah sendiri. Kemudian setelah Abdul Muthalib wafat, kakek Rasulullah, maka Abdul Muthalib menyerahkan kepengurusan Rasulullah SAW kepada Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah. Maka dari itu, sebagai seorang Abu Thalib juga seorang pengusaha yang sukses. Beliau sering berdagang di negara-negara yang lain di luar kota Makkah, yaitu seperti di Syria. Syria itu Palestina, Lebanon, dan lain sebagainya. Dan Rasulullah ketika berniaga, beliau menjadi seorang yang sukses. Ada sebuah kisah bahwasanya setiap kali dagangan Rasulullah itu selalu habis. Kenapa? Karena dagangannya baik dan Rasulullah selalu jujur apa adanya. Kualitas dagangan yang Rasulullah jajakan atau yang Rasulullah perjualbelikan itu bagus. Jadi selalu jujur. Maka pada peristiwa itu banyak juga orang-orang yang sengaja menitipkan atau mempercayakan dagangannya kepada Rasulullah. Nah, oleh sebab itu Rasulullah diberikan gelar Al-Amin, yang dapat dipercaya. Orang-orang sangat percaya kepada Rasulullah. Kalau dagangan itu dititipkan kepada Rasulullah selalu habis. Maka dari itu Al-Amin lah yang melekat pada diri Rasulullah, yang dapat dipercaya. Sehingga orang-orang tidak merasa ragu lagi, karena dagangan yang dititipkan oleh Rasulullah pasti terjamin. Ada juga peristiwa bagaimana Rasulullah dititipi beberapa kambing. Rasulullah jaga dengan baik, maka orang-orang sangat percaya kepada Rasulullah. Nah, itulah yang bisa kita contoh. Bagaimana kita berentrepreneurship, bagaimana kita berniaga, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau itu buruk, kita bilang buruk. Kalau itu baik, maka kita bilang baik. Dan berdagang adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka boleh seorang siswa, seorang guru, apapun boleh berdagang. Silahkan. Sekarang model dagangannya banyak. Model cara berdagangnya banyak. Bisa melalui online, bisa melalui tatap muka secara langsung, COD dan lain sebagainya. Bisa dipasarkan lewat Facebook, media sosial yang lain. Boleh berbagai macam cara berdagang, asal ciri khas berdagang itu adalah tidak merugikan orang lain. Rasulullah mencontohkan itu. Jadi barang dagangannya Rasulullah selalu baik. Begitupun harus kita contoh. Barang dagangan kita yang kita sajikan, yang kita perjualbelikan harus dengan kondisi baik. Maka orang yang akan membeli dagangan kita akan percaya kepada kita bahwasanya yang kita jual adalah baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.